Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya mengenai kriptografi, yaitu terkait dengan steganografi dan watermarking. Selamat menyaksikan. Nah, kita lihat dulu steganografi sebagai kelanjutan dari materi kita mengenai kriptografi. Nah, selain melakukan penyandian dengan menggunakan teknik kriptografi, informasi atau pesan juga dapat kita lakukan pengamanan dengan melakukan teknik steganografi dari ancaman dari unauthorized access, artinya dari orang-orang yang tidak berhak untuk melakukan akses terhadap pesan yang kita miliki. Dalam kriptografi, pesan yang kita sandikan berupa ciphertext akan tetap tersedia. Namun, berbeda dengan teknik steganografi, ciphertext tersebut kita sembunyikan. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, pada video kali ini kita akan lihat bagaimana tekniknya. Jadi disimak sampai habis ya. Nah, bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan lihat video sebelumnya mengenai materi pembahasan kita terkait dengan kriptografi sebagai teknik mengamankan pesan dengan melakukan penyandian. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana Alice akan mengirimkan pesan kepada Bob. Pesan tersebut disandikan dengan menggunakan teknik kriptografi dengan mengirimkan pesan yang sulit dibaca dan tidak dapat dimengerti maknanya. Eva yang sebagai orang ketiga yang ingin mengetahui isi pesan tersebut tidak dapat memahami kecuali dia melakukan dekripsi setelah mendapatkan kunci atau melakukan uji coba terhadap pesan yang dia kirimkan. Jadi di dalam teknik kriptografi ini diharapkan gunakanlah kunci yang rumit sehingga seseorang atau orang yang ingin mencoba membuka pesan tersebut butuh waktu yang lebih lama sehingga pesan tersebut pun sampai sebelum kunci berhasil atau pesan berhasil dibuka oleh orang yang tidak berhak. Kita lihat secara lebih detail mengenai perbedaan antara kriptografi dengan steganografi. Nah, kriptografi di sini akan menyembunyikan isi dari konten atau pesan. Tujuannya adalah agar pesan tidak dapat dibaca oleh orang lain. Nah, poinnya di sini adalah penyembunyiannya terhadap isi atau konten. Sedangkan steganografi adalah menyembunyikan keberadaan. Nah, ini kuncinya. Kalau kriptografi menyembunyikan isi dari pesan, sedangkan steganografi kita menyembunyikan keberadaan atau eksistens dari sebuah pesan. Tujuannya adalah untuk menghindari kecurigaan konspikus dari pihak ketiga. Jadi orang tidak akan curiga bahwa kita akan mengirimkan pesan tersembunyi terhadap kepada orang lain ya. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Seseorang mengirimkan pesan, ini orang pertama mengirimkan ke orang kedua ya. Di tengah-tengah antara orang pertama dan kedua ini ada orang ketiga. Tapi ini pesan yang dikirimkan. Ini adalah pesan. Pesan ini sudah kita ubah menjadi bentuk ciphertext. Pesan asli atau kita kenal dengan istilah plain text kita ubah terlebih dahulu menjadi ciphertext. Nah, ini adalah hasil ciphertext yang telah kita ubah.
maknanya akan sulit dipahami ya tanpa melakukan proses dekripsi atau pengubahan dari pesan yang sudah kita enkripsi ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini adalah ilustrasi dari steganografi. Nah, coba kita lihat perbedaannya adalah pada bagian ini ya. Di sini tetap ada pesan yang dikirimkan. Next, berikutnya di steganografi ini ya sama. Ini orang pertama mengirim ke orang kedua. Di sini ada orang ketiga. Nah, pesan tetap dikirimkan, tetapi adalah dalam bentuk ini. Bentuknya lain ya, ada bisa berupa musik, ya, nada, ataupun gambar. Kita sisipkan di dalam sini. Pesan tetap dikirimkan, tapi dengan cara menyisipkan pesan tersebut melalui media lain seperti suara, gambar, video. Nah, sehingga orang ketiga yang ingin mencoba melihat atau mengetahui pesan yang kita kirimkan tersebut tidak akan merasa curiga. Nah, inilah tujuan utama nantinya dari steganografi ini, di mana kita ya menghilangkan kecurigaan dengan menyembunyikan keberadaan dari pesan yang kita kirimkan. Nah, ini contoh ya, contoh dari steganografi. Kalau kita kirimkan ya. Nah, ini kita menyisipkan sebuah pesan di dalam gambar sini. Sehingga yang dikirimkan adalah gambar seperti ini. Nah, sedangkan pada kriptografi ya, pesannya tetap kita kirimkan, tetapi kita ubah isi pesan tersebut sehingga maknanya akan sulit ya, akan tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak berhak untuk mengakses dari pesan tersebut. Nah, ini contohnya ya, ini sebelah kiri ini adalah steganografi. Kemudian ini adalah contoh dari kriptografi pesan yang sudah dienkripsi. Nah, kita lihat istilahnya atau definisi dari steganografi ini. Ya, dalam bahasa Inggris steganografi ya cuma beda ini. Penulisannya ya, V sama V. Nah, steganografi adalah suatu ilmu atau seni untuk menyembunyikan sebuah pesan atau istilahnya hidden message ke dalam media lain. Nah, ini perlu kita garis bawahi, media lain, sehingga keberadaannya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Nah, contohnya kita akan menuliskan sebuah pesan seperti ini. Wah, ini mirip pesannya ya. Ledakan bom pukul 8 katanya itu ya. Nah, kemudian pesan ini kita sisipkan di dalam sini. Sehingga yang kita kirimkan adalah berupa gambar lada ini. Orang tidak akan curiga terhadap pesan yang kita kirimkan. Nah, steganografi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan tersembunyi atau covert writing. Nah, dalam pengirimannya, steganografi ini membutuhkan dua properti. Yang pertama, kita butuh wadah penampung. Wadah penampung di sini bisa berupa macam-macam ya, bisa berupa video, teks, ataupun suara. Nah, sedangkan properti yang kedua, kita di sini adalah butuh data rahasia yang akan kita sembunyikan. Nah, dalam steganografi digital, ya penyembunyian pesan digital dilakukan terhadap dokumen digital lainnya. Nah, kita butuh di sini adalah carrier file, yaitu dokumen digital yang digunakan sebagai media penyembunyian sebuah pesan. Nah, media tersebut atau carrier file itu bisa berupa teks, ya.
Nah, teks ini boleh berupa TXT formatnya, atau dokumen, ataupun HTML. Kemudian carrier file berikutnya bisa berupa audio. Ya, ini sebagai wadah penampung dari pesan yang akan kita sisipkan. Audio ini bisa dalam format WAV ataupun dalam format MP3. Berikutnya bisa berupa gambar, ya, dalam format BMP, JPEG ataupun GIF. Di sini kita juga bisa melakukan penyisipan terhadap file atau pesan yang akan kita kirimkan. Ataupun bisa juga kita sisipkan atau kita sembunyikan di dalam sebuah video. Nah, formatnya bisa MPEG, AVI, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita sebut tadi dengan wadah penampung, ataupun istilah lainnya adalah carrier file. Ini bisa berupa teks, audio, gambar, ataupun video. Nah, ini contohnya. Ya, carrier file kita adalah gambar ini, kemudian pesan kita sisipkan ke dalam sini. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya, ya, pesan yang sudah kita sisipkan tersebut kita kirimkan. Nah, gambar antara yang kita kirimkan dengan yang kita sisipkan ini tidak akan jauh berbeda, sehingga tidak menimbulkan rasa curiga, ya, dari orang-orang yang sekilas melihat pesan ini. Nah, ini contoh, ya, contoh dari steganografi. Kita akan menyisipkan sebuah pesan. Ini pesan yang akan kita sisipkan pada hari Rabu, ya, tanggal sekian akan dilangsungkan kuliah di sini, ya, karena kita mengambil contoh, ya, dari yang sudah ada. Kemudian ini adalah gambar yang akan kita kirimkan. Setelah itu gambar ini, ya, pesan ini kita embed atau kita sisipkan di sebuah gambar sini. Nah, ini adalah pesan yang akan kita kirimkan atau yang sudah kita lakukan steganografinya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini gambar antara gambar yang asli dengan gambar yang kita sisipkan ini atau hasil penyisipan ini tidak jauh berbeda. Tidak ada perbedaan secara sekilas, ya. Kemudian ini kalau untuk membacanya kita perlu melakukan extraction-nya sehingga pesan asli atau pesan yang akan kita kirimkan tersebut bisa dibaca oleh si penerima pesan. Nah, seperti kita jelaskan di awal bahwa steganografi ini gunanya adalah untuk, ya, menjaga keamanan dari pesan yang kita kirim sehingga unauthorized dari akses, ya, orang yang tidak berhak melakukan akses tidak dapat membuka atau membaca pesan kita, sehingga tujuan dari pesan kita, privasi, kerahasiaannya ini bisa terjaga. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, jika bisa dipahami, silahkan, ya, simak berikutnya. Ya, bagi yang belum memahami bisa berhenti sejenak dulu, ya. Kemudian kita bisa pahami dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Contoh juga, ya, masih contoh steganografi ini. Nah, contohnya di sini adalah sebuah pesan gambar yang kita kirimkan. Kemudian kita sisipkan sebuah gambar pesawat. Nah, kita sisipkan ke dalam gambar ini. Kemudian dilakukan proses extraction-nya. Nah, ini pesan steganografinya sudah kita sisipkan di sini, sehingga pembaca pesan, ya, akan membaca pesan aslinya juga seperti ini. Nah, ini hasil dari ekstrak dari pesan yang kita kirimkan.
Jadi pesannya bisa berupa teks juga dan bisa berupa gambar ataupun berupa video ya. Ini kita kirimkan ke dalam carrier file atau wadah penampung. Nah, ini adalah data rahasia yang kita kirimkan. Jadi tadi ada dua properti ya yang perlu kita gunakan di dalam steganografi ini. Yang pertama adalah pesan atau data rahasia, dan yang kedua adalah wadah penampung atau carrier file. Ini adalah wadah, kemudian ini adalah data rahasianya. Nah, berikutnya ini adalah gambar dari Bapak kita, David Kahn, seorang penulis buku dengan judul The Oathbreakers, ya, The Story of Secretary Writing, ya, cerita tentang rahasia-rahasia dalam penulisan. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa steganography has its place in security. Nah, steganografi ini memiliki tempat sendiri dalam bidang keamanan. Nah, di mana di sini steganografi ini akan menyimpan sebuah pesan ya sehingga menghilangkan kecurigaan dari seseorang. Pesan menjadi aman ya, menghilangkan cracker ya dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses. Nah, inilah Bapak David Kahn, ini gambarnya seperti ini. Bapaknya ya menulis buku tentang The Codebreakers. Nah, steganografi ini juga dikaitkan dengan teroris. Ya, pada tahun 2001 pihak FBI ya menuding bahwa Al-Qaeda menggunakan steganografi ini untuk menyisipkan pesan rahasia di dalam sebuah video atau gambar yang mereka rilis secara teratur di internet. Nah, ini sebuah gambar ya. Nah, ini videonya disisipkan di dalam sini. Nah, ini sudah dikaitkan dengan terorisme di tahun 2001. Nah, jadi ilmu steganografi ini semakin meningkat, semakin banyak dipahami ya setelah mendadak naik daun ya pasca peledakan ya. Nah, pada tahun 2001, 11 September ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Baik, berikutnya kita lihat sejarah dari steganografi. Nah, sejarah steganografi di Yunani ya pertama sekali dikenalkan oleh Herodotus, seorang penguasa di Yunani yang mengirimkan pesan rahasia dengan menggunakan kepala. Mohon maaf, ini salah ketik ya. Ini kepala budak atau prajurit sebagai media. Nah, kepala budak tersebut dibotakin ya, digundul, kemudian ditulislah pesan pada kepala dari budak tersebut. Nah, setelah rambut dari budak tersebut tumbuh, kemudian baru budak tersebut diutus kepada si penerima pesan, kemudian melihat ini ya, bisa membaca pesan yang tertulis di kepala budak tersebut. Nah, ini adalah sejarah awal dari steganografi di Yunani. Bahkan kalau cerita lebih seramnya lagi ya, setelah pesan tersebut dibaca, nah si budak tersebut dibunuh sehingga pesan tersebut aman dan tidak disebarkan ke orang lain. Nah, memang agak ngiri-ngiri juga ya. Nah, kalau di Romawi ini mulai dikenal juga ya dengan menggunakan tinta tak tampak atau invisible ink. Ini adalah dengan menuliskan pesan pada sari buah, susu ataupun cuka. Tulisan atau pesan tersebut tidak tampak, tetapi untuk membacanya ya tulisan pada kertas tersebut kita panaskan terlebih dahulu, nah sehingga pesan tersebut dapat kita baca. Nah, ini sejarah dari steganografi di
Romawi. Nah, untuk membuat steganografi yang baik itu kita butuh 3 kriteria ini. Yang pertama adalah fidelity, robustness, dan recovery. Kita akan lihat satu persatu. Ya, yang pertama adalah fidelity. Nah, fidelity ini adalah mutu citra penampung, ya, di mana mutunya atau kualitas dari data penampung kita, terutama yang berupa gambar, itu tidak berubah atau tidak berbeda jauh dengan pesan asli, sehingga kerahasiaan data itu tetap terjaga dan tidak tanpa menimbulkan kecurigaan dari orang yang tidak berhak mengakses. Nah, yang kedua, kita butuh kriteria yang kedua adalah robustness. Nah, robustness adalah data yang disembunyikan harus bertahan terhadap manipulasi, ya, terhadap pengolahan citra seperti melakukan pengubahan kontras, penajaman warna, ya, kemudian pemampatan, rotasi, cropping atau pemotongan, ya, pembesaran. Nah, ini adalah proses-proses dari pengolahan citra. Nah, sehingga ya dia tetap bertahan, pesan tersebut tetap bertahan dan tidak menjadi rusak. Ini kriteria yang kedua, robustness. Artinya bahwa ya pesan tersebut dapat bertahan tanpa mengalami kerusakan walaupun dilakukan manipulasi terhadap pengolahan citra. Oke, berikutnya kita lihat yang kriteria yang ketiga. Setelah tadi fidelity sudah kita gunakan, ya, fidelity di sini. Kemudian robustness, ya, ketahanan, dan yang ketiga adalah recovery. Recovery ini adalah ya data tersebut dapat kita gunakan sewaktu-waktu, dapat kita ungkapkan kembali. Jadi data yang sudah kita sisipkan atau kita sembunyikan tersebut bisa kita panggil atau kita gunakan sewaktu-waktu dan dapat diproses lebih lanjut. Ini adalah 3 kriteria dari pesan atau steganografi yang baik tersebut. Yang pertama ada fidelity, bahwa pesan tersebut mutunya tetap bagus, ya, walaupun sudah kita convert, kita tajamkan. Nah, mutunya bagus dan tidak jauh berbeda dengan pesan asli. Yang kedua tadi adalah robustness, ya. Dan yang terakhir adalah recovery, dapat diungkapkan, ya, sewaktu-waktu kita membutuhkan pesan tersebut. Nah, berikutnya kita akan lihat, ya, bagaimana teknik menyembunyikan data atau pesan menggunakan steganografi ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang suka video ini silakan klik tombol like, ya. Jika ada pertanyaan silakan diisi kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe tentunya tolong di subscribe dan hidupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Nah, ini teknik berikutnya menyembunyikan data. Nah, penyembunyikan data dilakukan dengan mengganti bit-bit data di dalam segmen citra dengan bit-bit data rahasia. Metode yang paling sederhana adalah dengan menggunakan modifikasi dari LSB, Least Significant Bit Modification. Nah, maksudnya di sini adalah LSB ini kita melakukan penyembunyian pesan itu adalah pada gambar. Nah, pesan yang kita kirimkan itu, sisipkan itu adalah berupa teks dan kita pindahkan atau kita sembunyikan di data penampung yang berupa gambar. Nah, berikutnya pada susunan bit di dalam sebuah byte, ya, satu bit misalnya satu byte terdiri dari 8 bit, ada bit yang paling berarti atau most significant bit atau istilahnya MSB, dan bit yang paling kurang berarti, ya, dengan istilah LSB, least significant bit. Nah, ini adalah teknik dari kita menyembunyikan pesan, ya. Kita awali dengan menggunakan metode LSB. Kita simpan informasi atau pesan dalam bentuk teks ke dalam bentuk gambar.
Kemudian kita lakukan proses dengan melakukan proses MSB, most significant bit, ya, di mana ya kita melakukan ya pengubahan terhadap pesan yang berarti. Nah, contohnya seperti ini. LSB itu adalah least significant bit dan MSB adalah most significant bit. Ini contohnya, kita mempunyai pesan yang sudah kita ubah ke dalam bentuk bit 11010010. Nah, bit yang cocok untuk diganti adalah bit LSB. Sebab perubahan tersebut hanya menggunakan nilai byte 1 lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebelumnya. Misalnya, byte tersebut menyatakan warna merah, maka perubahan 1 bit LSB tidak mengubah warna merah tersebut secara berarti. Lagi pula, mata manusia tidak dapat membedakan perubahan yang kecil. Nah, jadi ketika kita mengirimkan pesan seperti ini, walaupun kita balik-balik atau ini karena kita menggunakan nilai byte ya, nah sehingga ya kita tidak terlalu berarti ya, kita bisa gunakan teknik LSB, least significant bit. Berikutnya misalnya segmen data citra sebelum perubahan ini adalah 0011 0011 ya, 101. Nah, ini adalah pesan ya yang sudah kita lakukan konversi. Segmen data citra setelah 01111 disembunyikan. Nah, ini kita sembunyikan ya pesan yang terada di sini. Nah, sehingga untuk memperkuat teknik penyembunyian data, bit-bit data rahasia tidak digunakan mengganti byte-byte yang berurutan. Namun, dipilih susunan byte secara acak. Misalnya, jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, maka byte yang diganti, bit LSB-nya dipilih secara acak. Misalnya nomor 36, 5, 21, 10, 18 ataupun 49. Jadi karena kita melakukan pengubahannya ya cuma 1 ya, selisih 1 lebih tinggi ataupun 1 lebih rendah. Nah, maka kita bisa menggunakan teknik LSB. Berikutnya, bilangan acak dapat dibangkitkan dengan menggunakan program pseudo random number generator atau PRNG, yaitu menggunakan kunci rahasia untuk membangkitkan posisi pixel yang akan digunakan untuk menyembunyikan bit-bit. Nah, ini kita butuh program tersendiri. PRNG dibangun dalam sejumlah cara. Salah satunya dengan menggunakan algoritma kriptografi berbasis blok atau blok Cipher. Tujuan dari enkripsi adalah menghasilkan sekumpulan bilangan acak yang sama untuk setiap kunci enkripsi yang sama. Bilangan acak dihasilkan dengan cara memilih bit-bit dari sebuah blok data hasil enkripsi. Nah, sayangnya metode LSB kurang bagus untuk steganografi karena robustness-nya rendah. Ya, ketika kita melakukan perubahan ya ataupun melakukan pengolahan citra, nah ini akan menurunkan kualitasnya. Ya, misalnya sejumlah warna ya menurun kualitasnya. Nah, tadi itu teknik dari steganografi ya. Barangkali untuk lebih lanjutnya bisa didalami lagi ya mengenai LSB dan MSB ini. Berikutnya adalah ukuran data yang bisa kita sembunyikan. Ukuran data yang bisa disembunyikan tergantung dari ukuran dari citra penampung. Pada citra 24 bit yang berukuran 256 x 256 pixel ya terdapat 65.536 pixel. Ya, di mana ya hasil kali dari 256 dikali 256 ini merupakan hasilnya adalah 65.536 pixel.
Nah, setiap pixel berukuran 3 byte. Nah, ini kita menggunakan pewarnaan RGB. RGB ya berarti seluruhnya ya 65.536 kali 3. Nah, ada 196.608 byte. Karena setiap byte hanya bisa menyembunyikan 1 bit di LSB-nya, maka ukuran data yang akan disembunyikan di dalam citra maksimum ya adalah 24.576 byte. Karena ya kita tadi ya kita 1 byte tersebut terdiri dari 1 bit terdiri dari 8 byte ya, kita bagi 8. Nah, maka kita bisa menyembunyikan maksimum adalah 24.576 byte. Ukuran data ini harus dikurangi dengan panjang nama berkas, karena penyembunyian data rahasia tidak hanya menyembunyikan isi data tersebut, tetapi juga nama berkasnya. Semakin besar data yang disembunyikan di dalam citra, maka semakin besar pula kemungkinan dari data tersebut menjadi rusak pada citra penampung. Jadi untuk memperkuat keamanan, data yang akan disembunyikan dapat dienkripsi terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa lakukan enkripsi, baru kita sembunyikan. Ya, jadi ini double ya, berlapis pengamanannya dengan teknik kriptografi steganografi juga kita gunakan. Sedangkan untuk memperkecil ukuran data dimampatkan ya sebelum disembunyikan. Bahkan pemampatan dan enkripsi dapat juga dikombinasikan sebelum melakukan penyembunyian data. Nah, jadi complicated ya, dan tentunya akan lebih aman. Kita bisa menggunakan teknik-teknik yang terdapat di dalam kriptografi seperti sudah kita bahas pada video kita sebelumnya. Ya, jika yang belum bisa lihat lagi video sebelumnya mengenai ya teknik dasar dari kriptografi. Ada 5. Ya, sudah dibahas beserta contohnya. Silakan dipahami kembali. Kemudian setelah data disembunyikan tersebut, bagaimana teknik atau langkah kita melakukan ekstraksinya ya atau pengubahan kembali dari data yang sudah kita steganografikan. Ya, yang pertama ya, data yang disembunyikan di dalam citra atau gambar dapat dibaca kembali dengan cara pengungkapan atau reveal atau dengan istilah extraction. Posisi byte yang menyimpan bit data dapat diketahui dari bilangan acak yang dibangkitkan. Bilangan acak yang dihasilkan harus sama dengan bilangan acak yang dipakai pada waktu penyembunyian data. Dengan demikian, bit-bit data rahasia yang bertaburan di dalam citra dapat dikumpulkan kembali. Nah, contoh program dari steganografi ini adalah data hide. Data hide. Ya. Ini adalah salah satu contoh ya bagi ini yang menggunakannya ya dalam tugas akhirnya dengan menggunakan data hide. Nah, untuk setiap contoh digunakan kunci enkripsi yang sama. Nah, ini adalah contoh programnya data hide. Nah, ini bisa dilakukan untuk melakukan penyembunyian data ataupun pengungkapan data kembali. Nah, ini contoh pengolahan citra atau penyimpanan citra 24 bit. Ya. Nah, 24 bit dengan ya jumlah byte 512 dikali 512. Ukurannya menjadi 769 kilobyte. Kemudian ini pesan atau wadah penampungnya ya, gambar paper dalam format BMP ini. Kemudian kita sisipkan sebuah citra handshake ya, orang tangan salaman dengan kapasitas 44 kilobyte. Nah, kemudian pesan ini gambar ini kita sembunyikan di dalam citra penampung ini. Nah, hasilnya seperti ini. Secara kontras ya, tidak terjauh berbeda, cuma
warnanya aja yang lebih pudar ya. Di sini bisa kita lihat ya. Ini yang sudah kita lakukan penyembunyian dengan menggunakan steganografi ya. Nah, kemudian kita lakukan stego. Nah, ini hasilnya. Nah, berikutnya bagaimana cara kita melakukan ekstraksinya? Ya, ini kita ungkapkan dengan menggunakan program data hide tadi. Ya, nah ini pesannya sudah kita ekstraksi, kita ambil. Ukuran byte-nya adalah 44.280. Klik OK, dan hasilnya kita bisa mengambil gambar ini kembali. Contoh lain dari steganografi, ini bisa kita lihat, ini adalah gambar cabai ya, pepper dengan format BMP. Ini pesan yang kita sisipkan tersebut. Ini berupa dokumen ya, doc. Kita sisipkan di dalam gambar ini ya. Pesan yang kita kirimkan adalah seperti ini. Hasil dari paper.bmp ditambah dengan handroll titik dokumen. Nah, ini hasilnya ya, pesan ini kita kirimkan. Tidak jauh berbeda ya antara pesan asli dengan pesan yang sudah kita sisipkan. Hanya kecerahan warna saja ya. Nah, hasil dari ekstraksi setelah kita gunakan program data hide. Nah, ini pesan sisipannya sudah berhasil kita ambil dengan ukuran byte 20.480. Kita klik OK, dan hasilnya adalah ya gambar handroll yang sudah kita stega ya. Kemudian, nah ini pesan sudah bisa kita terima dan kita baca. Nah, sampai di sini paham kira-kira? Dengan menggunakan teknik steganografi, kita melakukan penyembunyian pesan dan kemudian kita lakukan ekstraksi dengan tentunya kita butuh suatu program, dan ini kita bisa baca kembali pesan yang sudah kita sembunyikan. Nah, ini contoh lainnya ya, citra 8 bit. Nah, ini kita mengirimkan foto Barbara format .bmp juga. Nah, data yang disembunyikan adalah di sini kita menyembunyikan ya WAV. Kita menyembunyikan audio ya. Ukurannya 95 KB. Berkas musik dari Windows. Kemudian hasilnya ya kita kirimkan di sini. Memang terjadi perubahan kualitas gambar ya karena pengaruh penurunan jumlah warna atau color quantization. Nah, inilah pesan yang kita kirimkan. Ini pesan asli, kemudian ini pesan yang sudah kita steganografi dengan penurunan dari kualitas gambar. Nah, hasilnya adalah seperti ini yang sudah kita lakukan ekstraksi. Ya, di sini sisipan kita adalah musik ya, chord.wav dengan ukuran byte 97.016. Kita klik OK. Kita sudah bisa mengambil ini file musik yang kita sisipkan tersebut. Nah, sampai di sini materi kita mengenai steganografi ya, dimana kita sudah lihat apa itu steganografi. Kita menyisipkan pesan dan sudah kita ungkapkan, kita contohkan dengan beberapa contoh gambar. Berikutnya kita lanjut ya, materi kita yang berikutnya watermarking. Ini masih berkaitan dengan konsep dari keamanan, bagaimana cara kita melakukan pengamanan dari data yang kita kirimkan. Nah, watermarking ini lebih ke penyisipan atau pemberian label sehingga kepemilikan pribadi kita ini tidak di copy ataupun di sabotase oleh orang lain. Nah, contohnya ini adalah gambar. Sebuah gambar ini memiliki berjuta ya, kalau di sini beribu kata.
Nah, bisa lebih, ya, bisa ribuan, bisa jutaan dari satu gambar ini kita tuliskan. Nah, ini juga, ya, ataupun animasi-animasi. Ini bertaburan di internet. Siapa saja bisa mengunduh, mengcopy, ya, menyunting, mengirim ataupun memanipulasi dari gambar tersebut. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ya, sebelum kita lihat contoh kasus ya, kita lihat dulu dampaknya. Ya, dampaknya adalah terjadinya pelanggaran hak cipta. Ya, di mana seseorang itu bisa mengklaim citra atau gambar orang lain sebagai milik pribadi. Nah, ini tentu akan melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan. Kemudian seseorang bisa mengcopy dan menyebarkan tanpa izin pemilik. Ya, ini adalah pelanggaran copyright. Dan yang ketiga, mengubah konten atau citra, ya, baik itu berupa gambar sehingga keasliannya hilang. Jadi dengan terjadinya, ya, pengambilan atau pengklaiman hak cipta ini, nah, ini 3 hal ini yang berakibat dari pelanggaran hak cipta. Klaim kepemilikan, kemudian pelanggaran copyright, dan hilang keaslian dari gambar tersebut. Nah, ini contohnya ya. Nah, seseorang, ya, kita beri nama aja Alice dan Bob. Ini sama-sama mengklaim bahwa gambar ini adalah miliknya. Padahal siapa yang mengambil gambar ini sendiri kita tidak bisa ketahui ya, karena ini bisa kita download, kita unduh bebas di internet. Nah, makanya kita butuh di sini, ya, watermarking. Contoh yang kedua, Alice, ya, mengambil gambar sebuah UFO, dan tanpa seizin Alice, Bob mengandalkan dan menyebarkannya. Nah, sehingga sulit diketahui siapa yang memiliki, ya, apakah benar-benar Alice ataupun Bob. Walaupun di sini Alice bersikeras bahwa ini adalah hasil jepretannya, tapi Bob, ya, karena mengandalkan dan menyebarkannya, dan bisa jadi dia lebih dahuluan, nah, makanya kehilang pemilikan dari gambar ini. Nah, ini contoh lain lagi ya. Kasus ketiga, Alice juga mengambil gambar. Alice ini seorang fotografer rupanya ya. Dia mengambil sebuah gambar seperti ini. Dan Bob, ya, Bob ini karena orangnya suka-suka ya, dia memodifikasi gambar tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Dia tambahkan di sini minuman ya, sehingga orang, ya, karena Bob ini begitu mahir dengan Photoshop, akan kesulitan membedakan mana gambar yang asli dengan gambar yang sudah diedit. Nah, karena kualitas gambar, ya, semuanya bagus dan sama-sama mirip, cuma ada tambahan yang dimodifikasi oleh Bob. Nah, ini juga gambarnya, ini gambar asli, dan ini gambar yang sudah diubah. Nah, orangnya dihilangkan. Nah, ini juga contoh lain ya, mana gambar yang asli. Nah, coba kira-kira mana gambar yang asli? Ya. Ini tinggal kepalanya diganti. Kira-kira mana yang asli? Oke, yang tahu yang asli gambar A atau B, ini tulis di kolom komentar ya. Nah, foto mana yang asli? Yang A atau B? Oke, silakan diketik di kolom komentar. Next, kita lihat semua kasus-kasus di atas ya, yang gambar-gambar tadi. Nah, ini adalah karena karakteristik, ada kelebihan sekaligus kekurangan dari dokumen digital, di mana kita bisa dengan mudah melakukan penggandaan, karena hasilnya tetap akan sama antara yang asli dengan yang di-copy, kemudian di-copy lagi, ya, itu hasilnya akan tetap sama. Dan
Ya, akibat penyebabnya yang kedua adalah karena begitu mudah didistribusikan, apalagi dengan internet sekarang ini ya. Ini begitu mudah, dalam hitungan detik saja semua orang sudah bisa menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah mudah diedit. Karena dengan bantuan software tentunya ini akan sangat mudah sekali kita edit. Seperti yang gambar yang tadi ya, kita Bob menambahkan di sini minuman. Nah, itu seperti asli, tapi kita tidak tahu mana yang asli kan? Nah, tidak adanya ya perlindungan terhadap citra digital ini, maka kita perlu melindungi sendiri ya citra yang kita miliki dengan menggunakan teknologi image watermarking. Image watermarking adalah penyisipan informasi atau watermark yang mengacu pada pemilik gambar untuk tujuan melindungi kepemilikan, copyright, dan menjaga keaslian dari konten. Watermark ini bisa berupa gambar, teks, ya, gambar logo, audio, data biner, barisan bilangan real. Nah, ini bisa kita lakukan watermark. Nah, penyisipan watermark ke dalam citra harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak kualitas dari gambar. Nah, ini contohnya. Nah, kita sudah menyisipkan sebuah gambar atau pada gambar ini kita sisipkan sebuah pesan. Nah, ini pesannya kita lakukan encrypt dulu biar pesannya pendek, ya. Nah, kemudian ini hasilnya dan kualitasnya tidak jauh berbeda sehingga ya konsep dari yang pertama tadi fidelity-nya bisa kita gunakan. Nah, kemudian ini contohnya lagi model image watermarking. Watermark melekat di dalam citra. Penyisipan watermark tidak merusak kualitas citra. Dan watermark dapat dideteksi atau diekstraksi kembali sebagai bukti dari kepemilikan atau copyright atau bukti adanya modifikasi. Nah, contohnya ini adalah gambar asli. Kemudian gambar ini sebelumnya kita lakukan watermark dulu ya. Nah, ini kita watermark ke sini, kemudian kemudian kita distribusikan. Nah, gambar ini dikopi oleh satu orang lagi ngopi, orang lain ya sampai kopi ke M. Kemudian dilakukan proses watermark detektor. Kita deteksi apakah gambar ini benar-benar asli ya dengan menggunakan watermark, dan ini memang ada ya watermark di dalamnya bahwa ini adalah milik dari pihak yang mengirimkan pesan yang milik asli milik kepemilikan dia. Nah, cara-cara konvensional dalam memberikan label copyright ini adalah yang pertama bisa dengan melakukan penempelan copyright pada gambar. Nah, kelemahannya adalah ini bisa dipotong dan bisa dihapus. Apalagi dengan banyaknya program atau software aplikasi yang beredar seperti dengan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini masih seperti penjelasan yang tadi ya. Nah, ini contohnya adalah gambar kereta api. Ya, bahwa kita adalah pemilik asli dari gambar tersebut. Gambar ini kemudian kita lakukan atau kita tambah watermarkingnya dengan menambahkan di sini ya milik kita atau nama kita. Nah, orang dengan gampangnya ya contohnya ini melakukan crop, dipotong ya yang diambil cuma dari bagian sini saja ya. Nah, dibatas sampai sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya kepemilikan atau watermarking yang sudah kita buat tadi dia akan hilang. Nah, sehingga pada gambar ini kita tidak menemukan ya, tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah pesan kita atau bukan pesan ya, gambar kepemilikan kita. Nah, ini adalah kelemahan dari menggunakan
watermarking ini secara konvensional. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini contoh lain kita buat di sini. Nah, ini milik kita dan kita beri label. Ini dibuat oleh Lily Aini. Nah, tetapi ini bisa saja dengan mudah kita potong ya, kita crop. Bahkan sangat mudah sekali untuk melakukan crop ini dengan aplikasi bawaan dari perangkat kita ya, ataupun dari handphone kan, tinggal edit, kemudian kita bisa pilih ubah ya, kemudian pilih potong ya, tinggal di crop. Ini gampang sekali sehingga sulit ya untuk mengetahui pemilik asli dari gambar ini. Nah, setidaknya dengan menggunakan watermarking ini ya, dengan teknik menyisipkan ya watermark ke dalam citra digital ataupun dengan melakukan integrasi di dalam citra digital. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ke dalam citra digital dan di dalam citra digital. Kita bisa menyisipkan di dalam citra dan kita bisa mengintegrasikan di dalam citra digital tersebut. Nah, kemudian penyisipan watermark tidak merusak kualitas gambar atau citra. Nah, ini kelebihan dari watermarking. Citra yang diberi watermark terlihat seperti asli. Berikutnya, setiap pengandaan atau copy dapat data multimedia akan membawa watermark di dalamnya. Nah, jadi ya, kita lihat lagi. Nah, yang ini dengan nanti kita sisipkan watermarking ini ya, watermark cara konvensional untuk melindungi hak cipta ini bisa kita hilangkan ya, karena adanya pemotongan. Ya, kita coba beri nama secara konvensional. Nah, tapi dengan menggunakan nantinya adanya watermarking, kita sisipkan di dalam citra digital tersebut dan kita integrasikan ya di dalam citra digital yang kita miliki. Nah, watermark tidak dapat dihapus ataupun dibuang. Oke, kalau yang tadi bisa kita hapus, kita crop, kita potong, tetapi dengan menggunakan watermark kita tidak bisa, orang lain tidak bisa melakukan penghapusan atau pembuangan dari data yang kita miliki. Nah, berikutnya kelebihan dari watermarking adalah ya, dapat dideteksi atau diekstraksi kembali sebagai bukti kepemilikan atau copyright ataupun adanya deteksi terhadap perubahan. Jadi inilah kelebihan dari penggunaan watermarking. Nah, kita lihat lagi sejarah dari watermarking ini. Nah, sejarahnya yang pertama dimulai pada abad ke-13 di mana pabrik kertas Fabriano, Italia membuat kertas yang sudah diberi watermark dengan cara menekan bentuk cetakan gambar pada kertas yang baru ataupun setengah jadi. Nah, sampai sekarang ya kertas pun juga sudah diberi watermark ya, sesuai dengan kepemilikan masing-masing ya, pabriknya. Misalnya ini Cidu ya, Sinar Dunia, ini Paperline. Nah, ini sudah diberi watermark di kertas tersebut. Nah, sebenarnya ini sudah diawali pada abad ke-13 di sebuah pabrik di Italia, Fabriano. Nah, berikutnya ketika kertas dikeringkan, terbentuklah sebuah kertas yang berwatermark. Water itu air, mark adalah tanda air gitu ya. Nah, jadi kertas ini biasanya digunakan oleh seniman atau sastrawan untuk menulis karya seni. Ini sangat dibutuhkan ya untuk hak cipta. Kemudian, kertas yang sudah dibubuhi tanda air dijadikan identifikasi bahwa karya seni di atasnya adalah milik mereka.
bangsa Cina melakukan hal yang sama pada percetakan kertas. Oke, kita lihat contohnya. Ini kalau agak kurang jelas ya, ini kan bahasanya bahasa Cina ya. Nah, ini sudah diberikan watermark di sini. Nah, ini watermarknya. Jadi seseorang atau orang lain tidak bisa memotong atau mengcrop seperti contoh yang tadi. Karena ini sudah include di dalamnya. Watermarkingnya include di dalamnya. Di dalam Microsoft Word sendiri, kalau kita lihat itu ada fasilitas untuk watermarking. Ada tulisannya don't copyright, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini contohnya ya. Nah, di sini kita sudah bisa menulis tersedia ya watermarkingnya. Oke, bisa kita gunakan yang bawaannya, ini confidential ataupun don't copyright, ya, ataupun kita bisa buat sendiri, ini don't copyright, sehingga ya orang tidak bisa melakukan copy. Tapi ini masih bawaan standar ya. Lebih bagus kita buat sendiri. Nah, misalnya ini teksnya kita ganti namanya misalnya create. Nah, ini sudah kita buat watermark. Tulisannya memang tipis karena ini di bawah dari teks yang kita tulis ya. Nah, ini dia fasilitas yang terdapat di dalam Microsoft Word ya, sudah menyediakan fasilitas watermark untuk pengamanan pesan kita. Jadi silakan ya untuk tugas atau hal-hal lain, makalah atau segala macamnya, kita bisa lakukan watermark ini sebagai penanda bahwa ini adalah milik kita dan orang lain tidak akan mengkopinya. Walaupun dikopi, ya tetap ya pesan kita ini terjaga orisinalnya, keasliannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada klasifikasi dari watermarking, ada dua. Yang pertama adalah prepare watermarking. Ini adalah teknik memberikan impresi pada kertas berupa gambar ataupun logo atau teks. Nah, ini contohnya. Ya, ini yang gambar yang kita lakukan proses watermarknya. Tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi keaslian atau autentikasi. Nah, biasanya kita bisa bedakan uang ya. Uang, nah seperti yang diiklankan ya, dilihat, diraba, di terawang. Nah, di terawang ini kita bisa lihat ada garis biru yang menyatakan bahwa ini pesannya asli dari atau uang itu tersebut asli. Nah, ini bisa digunakan untuk uang, paspor, kemudian banknot. Nah, di sini kita butuhnya watermarking ya. Contoh yang pertama, klasifikasi yang pertama yaitu paper watermarking. Yang kedua, ya, klasifikasi dari watermark adalah berupa digital watermarking. Nah, ini adalah menyisipkan sinyal digital ke dalam dokumen digital. Ya, berupa gambar, audio, video ataupun teks. Nah, ini contohnya adalah gambar asli. Kemudian kita lakukan proses watermark dengan menambahkan logo ini. Nah, kebetulan kita mengambil contohnya dari yang sudah ada. Nah, kemudian kita distribusikan. Ini gambarnya dikopi oleh orang pertama, kedua, ketiga, sampai ke N. Nah, jadi
Walaupun berapapun banyaknya orang yang melakukan kopian ya, mengcopy file asli ini, setelah dilakukan watermarking detektor, maka ya kodenya ini atau logo watermark yang kita sisipkan di sini akan tetap ada, dan kita bisa ketahui bahwa gambar tersebut adalah milik aslinya adalah dari proses watermark ini, logo yang disisipkan. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara steganografi dan watermarking. Steganografi ini adalah tujuannya adalah untuk mengirim pesan rahasia tanpa menimbulkan curigaan, dengan syarat bahwa ini aman dan sulit dideteksi sebanyak mungkin penampung pesan. Kemudian steganografi ini adalah komunikasinya point to point, dan ini adalah meaningless, media penampung tidak punya arti apa-apa. Nah, ini steganografi ya, bahwa ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan komunikasinya adalah point to point. Kalau watermarking adalah tujuannya cuma untuk melindungi copyright, pembuktian kepemilikan atau ownership, dan fingerprinting. Oke, kenapa gambar tersebut harus dijaga atau dilindungi kepemilikannya? Ya, karena memiliki hak jual juga ya, gambar yang bagus itu bisa diambil atau dibeli oleh perusahaan yang ingin menggunakan gambar tersebut, apalagi gambar-gambar yang bagus ya, yang hasilnya sangat ini dan bisa digunakan misalnya untuk kalender, untuk apa ya. Nah, biasanya orang mau membeli ya, perusahaan mau membeli gambar tersebut dengan harga yang cukup fantastis. Nah, kemudian watermarking ini syaratnya adalah robustness dan sulit dihapus. Kemudian komunikasinya adalah one to many, karena kopian gambar itu bisa diambil oleh banyak orang. Kemudian watermark ini bukan rahasia, dan media penampung justru tidak diberi proteksi atau pengamanan ya. Nah, karena watermark ini bukan rahasia, cuma gunanya di sini bukan untuk menyimpan atau merahasiakan pesan, tapi adalah untuk melindungi ya copyright, kepemilikan, dan fingerprinting. Apa saja yang bisa kita watermarking? Nah, ada gambar atau citra ya, dikenal dengan image watermarking. Kemudian video bisa juga ya, video watermarking, audio watermarking, teks ya, teks watermarking istilahnya, kemudian perangkat lunak atau software watermarking. Ini bisa kita beri watermarknya, bisa kita lindungi kepemilikannya. Ini karena sangat penting ya dalam melindungi ya, data pribadi atau kepemilikan secara pribadi. Ada dua jenis dari image watermarking ini, barangkali kita lebih fokus ke image watermarking ya, karena ini adalah gambar yang kita sisipkan. Yang pertama adalah fragile watermarking. Tujuannya adalah ya, fragile watermarking ini untuk menjaga integritas atau orisinalitas dari media digital. Kemudian yang kedua adalah robust watermarking. Ini adalah untuk menyisipkan label kepemilikan. Nah, kita lihat algoritma dari watermarking ini masih menggunakan jenisan yang ini ya, dimana tadi kalau fragile itu kita menjaga integritas atau orisinil, kalau robust kita menyisipkan. Nah, ini algoritma fragile watermarking. Caranya adalah yang pertama kita nyatakan dulu watermark seukuran citra yang akan disisipi. Ini kita lakukan copy paste. Ini citra asli, ini watermark, kemudian kita ukur ya sama besarnya. Kemudian kita sisipkan watermark pada seluruh pixel
dengan metode LSB. Nah, ini kita sisipkan di bawah sini ya, di bawah sini sudah ada logo atau watermark yang sudah kita siapkan tadi. Nah, berikutnya untuk melakukan ekstraksi dari watermark, kita tinggal mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel, lalu satukan kembali menjadi gambar watermark semula. Ini citra yang berwatermark dan ini hasil dari watermark yang sudah kita ekstraksi. Jadi benar ini sudah di watermark dan ini memang pemiliknya adalah ini. Nah, kita bisa melakukan tes modification-nya. Nah, misalnya ini gambar yang tadi, kita beri sedikit ini guratan ya, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kita insertkan ya, kita masukkan serangan, kita bisa masukkan. Nah, setelah kita lakukan ya, kita tes dan ternyata memang ini adalah pesan asli. Pemiliknya adalah benar-benar asli ya. Sini kita beri cahaya atau brightness dan kontrasnya kita ubah tetap seperti ini. Kemudian yang kedua kita lihat adalah algoritma robust watermarking. Watermark tetap kokoh atau robust terhadap manipulasi yang dilakukan seperti kompresi, cropping, editing, resizing, dan lain-lain. Seperti gambar ini, ya, bahwa dia tetap utuh walaupun kita lakukan proses manipulasi terhadap gambar tersebut. Harus tetap utuh, ya, ini pesannya sudah kita encrypt. Algoritma robust watermarking dilakukan dengan menyisipkan watermark pada domain frekuensi dengan tujuan agar watermark tahan terhadap manipulasi pada citra. Nah, langkahnya, pertama citra ditransformasi dari ranah spasial ke ranah transform. Misal menggunakan transformasi density, discrete Gaussian transform. Kita lihat contohnya. Ya, ini cuma sekilas saja. Kalau yang ingin memahami lebih lanjut, ya bisa lebih dipahami dengan teknik DCT ini apa. Nah, ini contohnya ya, ini domain spasialnya F, X, Y. Ini kita kasih domain frekuensinya F, U, V. Ini dengan menggunakan teknik DCT, nah, dan domain spasial. Untuk teknik DCT ini sendiri ya, bagi yang ingin lebih lanjut nanti akan silakan digali lagi lebih lanjut. Nah, ini rumusnya seperti ini ya, kita discrete Gaussian transform, ini rumusnya ya, dan C, V ini adalah koefisien DCT. Nah, kemudian ini proses inverse discrete Gaussian transform. Ini kalau yang ingin mempelajari lebih lanjut bisa digunakan rumus ini. Nah, berikutnya pada robust algorithm ini ya, hasil transformasi menghasilkan nilai-nilai yang disebut dengan koefisien transformasi. Misalnya koefisien DCT. Bit-bit watermark disembunyikan pada koefisien transformasi yang disebut dengan menggunakan formula ini. V1, VI sama dengan VI tambah WI watermark. Selanjutnya, citra ditransformasikan kembali ya dengan menggunakan rumus inverse transformation ke ranah spasial untuk mendapatkan citra stegano atau citra yang berwatermark. Nah, ini ya citra atau gambar yang kita miliki, kita gunakan ya DCT, teknik DCT, kemudian kita peroleh koefisien DCT-nya. Ini kita lakukan proses embed, ya, kita penyisipan watermark di sini dan kita masukkan kuncinya. Nah, kemudian ya kita lakukan lagi proses inverse transformation dan kita temukan citra atau gambar yang sudah
watermark. Nah, ini kita lakukan tes ketahanan watermark terhadap manipulasi citra. Misalnya kita lakukan proses kompresi, ya. Ini kita kompres, kita cropping, kemudian kita edit dan kita resize, dan hasilnya ya setelah kita lakukan resize, nah masih bisa dibaca. Kemudian kita copy, ya masih bisa dibaca. Kita sudah lakukan tes ketahanan terhadap watermark ini, dan ini benar-benar ya, ini pemiliknya ya, kita bisa ketahui dengan menggunakan watermarking ini. Baik, nah sampai di sini bisa kita lihat contohnya dan kita ketahui perbedaan antara kriptografi, steganografi, dan watermarking. Nah, agar lebih paham, kita pahami lagi pengaplikasian dari watermark ini atau watermarking ini, ya, bahwa ini digunakan yang pertama untuk melindungi ya kepemilikan atau owner identification. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti dari kepemilikan. Yang ketiga, memeriksa keaslian dari isi karya digital. Yang keempat, user authentication, fingerprinting, dan transaction tracking. Bisa juga ini untuk mengautentikasi pengguna spesifik, contohnya distribusi DVD. Nah, barangkali ya rekan-rekan yang menggunakan atau pernah mendapatkan sebuah DVD atau CD di mana kita tidak bisa melakukan copy DVD tersebut, harus langsung dari DVD tersebut videonya dapat diputar. Nah, ini juga menggunakan konsep atau pengaplikasian dari watermarking. Berikutnya adalah privacy protection atau copy control. Ini adalah mencegah penggandaan yang tidak berizin. Dan yang terakhir adalah broadcast monitoring. Ini adalah ya materi yang terakhir mengenai watermark, adalah tentang pengaplikasian dari watermarking. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah owner identification, bahwa si Alins mempunyai sebuah gambar, dia mengambil sebuah gambar, kemudian dia lakukan proses watermarking dengan menyisipkan atau mengembed watermark di dalam karyanya atau hasil cepretannya. Kemudian ini didistribusikan, boleh dikopi oleh banyak orang. Kemudian setelah dilakukan oleh proses watermark detektor, ya pihak orang lain tahu bahwa ini adalah punya si Alins karena ada watermark yang disisipkan. Nah, ini proof of our ownership. Ya. Nah, ini keaslian dari pemilikan. Nah, ini yang kedua adalah bukti kepemilikan. Nah, ini identifikasi kepemilikan, ini adalah buktinya ya. Nah, si Alins mempunyai sebuah karya atau hak ciptanya ya, dia watermark dan dia distribusikan. Nah, kemudian setelah melakukan, walaupun si Bob mau mengambil dan menyerahkan kepada ibu ini, tetap ibu ini mengetahui bahwa yang memiliki karya ini adalah Alins, bukan Bob. Nah, sehingga kita ya bisa memberikan bukti bahwa ini adalah benar-benar kepemilikan si Alins. Kemudian pengaplikasiannya berikutnya adalah transaction tracking. Nah, Alins contohnya ya, aplikasinya mempunyai sebuah karya, kemudian ini lakukan proses watermark dan ini sudah disampaikan kepada Hanispal. Berikutnya, ini juga dilakukan proses watermark detector ya, bahwa si Bob, Bob ini bukan pemiliknya. Kemudian dilakukan watermark yang B. Nah,
Kemudian bisa kita ketahui bahwa pengakuan si Evil Bob ini yang menyatakan ini adalah karyanya itu bisa dibantahkan. Nah, karena sudah ada authorization atau transaction trackingnya, ya trackingnya atau proses perjalanannya. Berikutnya, aplikasi watermark ini bisa kita gunakan untuk content authentication, untuk mengetahui ya kepemilikan sebuah konten. Nah, ini tadi Miss Bara-Bara ya disisipkan watermark di dalamnya. Nah, kemudian walaupun ini watermarknya ya kita ubah, maka kita masih tetap mendapatkan adanya watermark dan menyatakan ini sesuai dengan kepemilikannya. Contoh berikutnya adalah aplikasi watermark pada copy control atau piracy control, di mana watermark ini kita gunakan untuk mendeteksi apakah media digital dapat digandakan atau copy atau dimainkan oleh perangkat keras. Nah, seperti contoh ini legal copy ya, CD atau DVD tersebut kita putar dan ini bisa ya jalan. Kemudian orang yang tidak berhak mengcopy atau membarni ulang ketika dijalankan ini tidak berjalan, ya tidak mau dijalankan. Nah, berikutnya adalah untuk broadcast monitoring. Watermark dapat digunakan untuk memantau kapan konten digital ditransmisikan melalui saluran penyiaran, televisi, ataupun radio. Nah, ini ya contohnya kontennya sudah kita broadcast, kita casting ya, kita lakukan embed watermarknya, kemudian kita bisa memantau kapan konten ini bisa kita transmisikan ke TV. Nah, terima kasih ya, itu contoh-contoh aplikasinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ataupun ya ke Instagram rm_sinanovita ataupun ke email sinanovita12345@gmail.com. Jika ada pertanyaan, silakan ya ditanyakan. Kalau tidak, ya diharapkan setelah menyaksikan video ini, rekan-rekan semua dapat memahami ya perbedaan dari kriptografi, steganografi, dan watermarking. Nah, silakan ya. Terima kasih sudah menyaksikan full video ini. Silakan di-share, di-like, komen, dan bagi yang belum, silakan di-subscribe dan dihidupkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.